Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Berkanta Saraf. Di sini saya nggak lama-lama aja, cuma mau menjelaskan tentang mungkin banyak yang entah ngerasa gimana ya ketika saya menyebutkan kayak USDT, USD gitu-gitu sebagai uh, dolar palsu gitu ya. Saya bilangnya seperti itu. Karena buat saya ini yang saya percayai di market ya. Saya hanya percaya bahwa stabil coin yang mau diaudit oleh eksternal, terutama yang stabil coin ya, mau diaudit oleh eksternalnya dari badan yang lain lah, ibaratnya badan statistik atau apapun orang yang seperti itu, yang dia open kalau mau dia mau diaudit serta dia benar-benar 1 banding 1. Nah itu mungkin buat saya itu bisa dibilang baru dolar palsu, dolar asli. Dan di market yang saya percayai bahwa saya hanya menganggap yang dolar asli itu untuk sampai saat ini ya, video ini ada itu cuma DAI ya buat saya. Selain DAI buat saya dolar palsu ya, tapi masih ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling parah emang USD ya. USD itu dari 2021 lah, seawal-awal mau keluar itu saya udah sering bilang bahwa itu termasuk, buat saya termasuk dolar palsu gitu. Apalagi sejak dia pindah uh, pakai Bitcoin ya, jaminannya dan lain-lain, buat saya itu lebih lebih nggak masuk akal lagi kalau buat saya. Karena apa? Dia tidak mendistrupsi uh, uang fiat yang ada gitu. Buat saya akan sama aja. Ketika market itu masih didominasi oleh dolar palsu ya, market akan bisa volatile sangat tinggi ya, karena mereka bisa ngemin atau mencetak mencetak dolar palsunya gitu. Jadi yang kita tahu bahwa USDT itu kan termasuk yang bikin Bitcoin crash 2017 ya, karena dia bisa ibarat dengan adanya USDT semuanya, terus USDC bisa beli Bitcoin dengan ya gratis kalau ya dibilang itu ibaratnya, dan akhirnya dia dump gitu ya, kayak gitulah ibaratnya. Dan memang kalau kita lihat memang market DAI memang secara volume banyak gitu, juga secara market cap dia cuma 0,5 ya, salah 1% aja nggak ada gitu. Sedangkan USDT udah 5,8. Kalau secara hitungan duit ya hampir berapa, 8,2 billion itu market capnya. Buat saya lumayan gede sih itu. Jadi kalau USDT crash juga mungkin dampaknya bisa 100 kali lipat lebih parah dari USD-nya Terra Luna ini gitu. Walaupun market cap saat ini crash itu bukan karena Terra Lunanya sebenarnya gitu, cuman menjadi salah satu faktor juga gitu, walaupun bukan faktor utama gitu. Uh, Kenapa buat saya konyol dia menggunakan jaminan sebabnya itu Bitcoin ya. Bitcoinnya kan volatile ibaratnya, kalau dia jaminannya enggak fiat, nggak ditukar dengan fiat ya buat saya aneh sebenarnya itu. Dan untuk market saat ini ya, kalau versi saya loh ya, sebenarnya Bitcoin itu ya bisa dibilang kopong gitu. Cuman angin doang bisa dibilang. Karena apa ya? Karena uh, pam-pamnya naik turunnya ya masih dari dolar palsu gitu, dari USD gitu. Jadi kita lihat ya, ini kan Binance kan masih menjadi market itu paling gede ya, exchange yang menjadi dominannya dia aja itu kan hampir 15% aja BTC USDT. Kita lihat ini di Binance saja gitu, ini belum yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat secara langsung ya, dia paling banyak suplainya di mana kan sudah ketahuan sebenarnya. Jadi ada potensi nanti crash itu juga ada ketika gini,
Amerika besok rapat tentang stablecoin dan lain-lain, ya, mereka terus bilang market stablecoin yang diakui adalah ini gitu. Akhirnya orang berbondong-bondong pindah dari Tether ke mana gitu yang emang Amerika akui, ya udah market pasti akan crash gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tether juga kecil kemungkinan akan rubuh dan lain-lain gitu. Tapi ya pasti akan ada perpindahan itu yang sangat-sangat luar biasa gitu. Hingga orang mungkin menukarkan koinnya ke tethernya terus dipindah ke yang lain gitu, dan mungkin dia menjual tethernya dengan seberapapun gitu. Misal 0,9 dia jual gitu kayak gini gitu, ya nggak apa-apa gitu, karena kan keburu-buru kan orang pengen yang penting gendang pindah gitu ibaratnya. Makanya kayak gitu kalau versi saya loh ya. Dan kita bisa lihat kan di sini market gini kan, ketahuan kan yang paling banyak USDT itu menguasai di pairing apa itu ya sebenarnya bisa bisa kita lihat gitu. Jadi kalau saya ngomong dolar palsu seperti itu ya sebenarnya bukan kripto itu uang palsu. Jadi uang palsu sama dolar palsu itu dua hal yang berbeda ya. Ya ini mau benar-benar bukan dolar kalau saya gitu loh. Karena apa? Ya nggak mau diaudit, dia bukan 1:1 gitu. Tapi apakah saya trading pakai USD? Ya iya gitu. Saya trading masih pakai USD, buat saya nggak masalah gitu. Tapi untuk menyimpan uang yang nggak saya apa-apain dalam bentuk dolar gitu, ya saya masih ke DAI itu loh nyimpennya gitu, entah itu staking entah itu apa itu masih pakai DAI itu. Jadi Tether tuh ya cuman buat trading aja gitu. Udah trading cuan, misal mau mau withdraw ya withdraw, misal mau ditabung dolarnya ya emang tinggal Tether dirubah kemana terus nanti dirubah ke DAI gitu. Kalau saya metodenya seperti itu, dan merubahnya kan sebenarnya bisa di switch di DEX atau ditukarkan ke koin apa dulu, itu juga juga bisa gitu. Tergantung teman-teman uh, senangnya yang apa. Ini kalian kan kenapa USDT itu susah di mau digeser atau apa ya, karena dia udah menggurita di koin-koin besar gitu. Yang paling serem nih sebenarnya Luna ini. Luna udah hampir 0, berapa 0,7 dia mendominasi di USD itu. Gunanya short ya kayak gitu. Yang jelas kan BTC udah hampir 3% gitu. Ini semuanya udah pakai USD yang gede-gede gitu. Jadi dan itu kenapa kalau ada uh, stablecoin baru yang dikejar utama pasti mereka pairingnya ke BTC dulu gitu. Karena kalau udah diadopsi di BTC sebagai pairing, nah itu pasti pengguritanya akan semakin serem gitu. Sebenarnya bahayanya lebih ke itu sih, di luar kalau yang kasusnya USD kemarin ya, beratnya ya. Buat saya itu udah lol itu. Tapi kalau Tether sih lebih ke besok faktor ketika Amerika ngumumin itu ya, ada rapat tahun depan atau akhir tahun inilah ibaratnya. Kemarin sempat disinggung kan akan membahas tentang stablecoin. Buat saya ya masuk akal sebenarnya ya, liquidnya exchange, liquidnya kripto itu cuma di stablecoin sebenarnya, karena orang pasti kebanyakan ya akan menjual ke stablecoin dulu baru langsung di withdraw gitu, daripada yang dia langsung dalam bentuk koin langsung ke fiat gitu, ke wallet langsung ke itu sangat-sangat jarang. Kebanyakan kan ke stablecoin dulu baru habis dari stablecoin dia di WD gitu, cash out gitu ke bank gitu, kebanyakan kan seperti itu. Nah ini kalau kita lihat yang DAI ya, DAI emang pairingnya nggak banyak gitu kalau teman-teman lihat gitu. Ya sebenarnya kalau mau males ya tinggal teman-teman mainnya di kripto yang ada DAI-nya gitu. Itu juga bisa jadi solusi gitu. Misal khusus DAI teman-teman di FTX atau di mana yang non Binance gitu, karena kan nggak semua ada USD pairing DAI kan, begitu sebaliknya. Jadi harus nyari market. Nah nyari marketnya gimana ya, teman-teman tinggal buka ini aja terus pilih market, nanti kan ketahuan kan yang pairingnya DAI
USD itu ada di mana gitu, teman-teman tinggal di situ aja. Mau ke DEX apa ke exchange yang ada itu ya nggak apa-apa. Exchange gede kayaknya ada sih, FTX kayaknya udah sama Huobi kayaknya. Nah, ya kan. Nih Huobi ada kan. OKX juga ada kayaknya. Iya, yang apa? Uh, pairing sama USD itu. Nah, ini Binance juga ada kan, USD kan. Sekarang udah ada ini, berapa persen tinggal dipindah aja kan bisa sebenarnya kalau mau. Jadi hasil TP ya tinggal dipindah gitu. Kalau teman-teman mainnya kayak gini gitu. Ya intinya kayak gitu sih. Jadi emang uh, stabil coin ini termasuk penting ya, nyawanya kripto kalau saya boleh bilang ya. Karena tetap orang pengennya liquid gitu ibaratnya, walaupun sebenarnya nggak begitu ngaruh kalau udah yang dominasinya kripto gitu, dia nggak percaya dolar ya sebenarnya nggak masalah, tapi kan tetap orang pasti mau WD mau apa gitu. Dan yang serem itu tadi, ketika adopsi kripto itu tidak diimbangi dengan penyerapan dolar asli, itu buat saya itu konyol sih sebenarnya. Itu kayak teman-teman bisa beli saham pakai dolar palsu itu, uang-uangan, teman-teman beli emas pakai uang-uangan itu. Nah, mungkin kayak gitu. Itu kenapa kalau saya selalu menganggap tolol ya orang yang membandingkan kripto dengan saham, karena itu udah dua hal yang berbeda gitu. Kripto 24 jam, berarti bukan masalah 24 jam gitu. Terlalu banyak tiring di kripto gitu. Coba aja kalau saham, stok atau emas gitu-gitu, dia bisa pairing antar mereka, itu pasti marketnya akan sevolatile kripto juga gitu. Misal uh, Google pairing Goto gitu, atau Goto pairing BBRI gitu, pasti market juga akan ramai juga gitu. Jadi buat saya nggak relevan, karena BTC juga ada BTC yang dibeli dengan Ethereum, ada BTC yang dibeli dengan apa gitu. Jadi buat saya beda itu, makanya nggak sama antara kripto, dan dari segi liquidity-nya aja udah beda gitu. Jadi buat saya sih selama ini masalah masalah stablecoin ini belum benar-benar terpecahkan ya, versi Amerika ya sebenarnya ya, Amerika yang dipercayai apa gitu ya, market pasti akan ada salah satu faktor yang bisa digunakan untuk bikin merah, bikin apa gitu ya. Nah, ya dolar kan punya Amerika kan ibaratnya. Kalau Amerika printing dolar, itu ada yang bisa printing dolar lagi kan, biasanya sama aja kan sebenarnya dolar dua kali printing kan, di printing di dunia nyata dan di printing di kripto gitu. Nah, itu kenapa yang bikin market kripto nggak sehat itu. Kalau nanti kripto itu isinya udah uh, hasil konversi dari jumlah dolar asli, nah itu buat saya market akan menarik gitu. Karena jika banyak uang yang pindah ke kripto, nah pasti akan menarik gitu. Jumlah dolar akan sedikit berkurang daripada kayak sekarang gitu. Di dunia nyata dia printing, di kripto dia juga printing gitu. Ya mungkin itu aja sih buat teman-teman, biar agak tahu lah ibaratnya bahwa ya kripto itu ya kayak gini, yang stabil coin kayak gini, ada yang dolarnya palsu karena nggak 1:1, ada yang emang 1:1. Tapi tergantung teman-teman ya, ini teman-teman nggak pakai DAI pun ya nggak, saya juga nggak rugi apa-apa gitu. Saya juga nggak disponsori DAI atau apa ya. Karena juga kalau kita lihat di dunia versi staking dan lain-lainnya ya, DAI emang mesti kalah daripada yang lain gitu. Bahkan kemarin sempat USD kan bangga dia bisa nge-flip DAI gitu loh. Wah, dia akan menghancurkan DAI itu kan, sih Dokowan bilang gitu kan kemarin itu. Ya iyalah ibaratnya dia bikin dolar palsu dengan uang palsu kan, sebenarnya kayak gitu kan. Dan dia nggak satu banding satu juga gitu ibaratnya.
Jadi ya seperti itu marketnya. Oke teman-teman, itu dulu. Semoga bisa sedikit ada pencerahan buat teman-teman. Salam olahraga.